Sebel banget deh. Beli token listrik di PLN Mobile, kok malah pending? Mau buru-buru malah jadi lama. Mana berisik banget. Aha, jangan khawatir. Karena status pending pada transaksi pembelian token listrik di PLN Mobile bukan berarti transaksimu tertunda, tapi sebenarnya sudah berhasil loh. Gimana caranya ya? Kamu hanya perlu buka PLN Mobile, lalu klik icon profil di pojok kanan bawah. Selanjutnya, klik layanan saya, lalu pilih ID pelanggan, lanjutkan dengan klik riwayat pembelian token, lalu pilih tanggal dan nominal pembelian pada daftar. Nah, kode token langsung tampil. Gimana? Gampang banget kan? Jadi, nggak perlu khawatir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin wal muslimah, sahabat PLN dan Bank Kapos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, segala karunia, dan atas kehendaknya pula kita di tahun ini kembali dipertemukan dengan sebuah momen yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat. Maka menjadi kewajiban bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang agung. Oleh karenanya, sungguh layak bagi kita untuk berbahagia dengan nikmat tersebut. Dan di antara hal yang menunjukkan besarnya nikmat kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan adalah sebuah hadis dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, di mana disebutkan ada dua orang yang pada masa Rasulullah SAW bersahabat dan mereka pun masuk Islam bersama di hadapan Rasulullah SAW. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan, wa kana islamuhuma jami'an, mereka masuk Islam secara bersamaan. Wa kan ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibih, satu temannya adalah seorang yang sangat semangat dalam beribadah. Fa ghazal mujtahidu minhuma fastushhid, dan kemudian orang ini pun sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dan ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia mati syahid. Tsumma makatsal akhar ba'dahu sanatan tsumma tufi, adapun teman yang satunya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun lebih panjang, namun kemudian dia pun meninggal dunia. Kemudian sahabat Talha menceritakan, "Fima faraitu fima yaran naim ka'anni 'inda babil jannah." Sahabat Talha menceritakan dia bermimpi seakan-akan dia berada di dekat pintu surga. "Idz ana bihima wa qad kharaja kharijun minal jannah." Dan tiba-tiba aku bersama dengan dua orang sahabat tadi yang mereka dahulu sama-sama masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang penyeru yang keluar dari pintu surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma thumma kharaja fa'adzina lilladzi ustushhid thumma raja'a ilayya faqala li irji fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Kemudian penjaga tersebut mengizinkan orang yang terakhir meninggal untuk masuk surga lebih dahuluan, baru kemudian menyuruh orang yang mati syahid tadi untuk masuk surga belakangan. Dan orang tersebut kemudian berkata kepadaku, pergilah engkau, pulanglah karena belum tiba waktumu. Kemudian sahabat Talha menceritakan hal tersebut, apa yang telah dia lihat di dalam mimpinya kepada para sahabat. Dan orang-orang pun merasa terheran, kok bisa orang yang mati syahid, yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata masuk surga belakangan dibandingkan dengan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun kemudian bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Perkara apa yang membuat kalian menjadi heran dengan hal tersebut? Mereka kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza kana asyadda ijtihadan."
orang yang pertama ini sangat sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istushhida fi sabilillah, bahkan dia pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala hadzal jannata qablah, namun ternyata yang lebih dahuluan masuk surga adalah temannya yang satunya tadi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah temannya ini berumur lebih panjang? Ya, maka mereka pun kemudian menjawab, "Na'am, iya. Wa adraka ramadhana fashamah." Dia pun juga waktu setahun itu menjumpai bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza, dan dia pun salat sekian rakaat. Maka ternyata itulah yang menyebabkan orang yang kedua ini bisa masuk surga lebih dahulu dibandingkan dengan temannya yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kabar gembira sejatinya bagi kita semua yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Barangkali ada banyak kelalaian yang kita lakukan di tahun-tahun terdahulu. Ada banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka semestinya untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan momen ini telah dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, semoga di bulan yang penuh berkah ini kita bisa mengisinya dengan beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat usia, nikmat kita dipertemukan dengan Ramadan adalah nikmat yang sangat agung, maka semestinya bagi kita kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang tidaklah akan memberikan manfaat bagi kita bila mana tidak kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pandai mengisi umurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man khairun nas?" Siapa manusia yang terbaik? Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur yang berkah kepada kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang mengisi umur tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.